Baik anak-anakku yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah saya senang bisa berjumpa dengan anak-anakku yang salihah, Masya Allah. Dan jadi teringat ya, berapa tahun yang lalu ya saya seperti kalian. Jadi posisinya berarti saya mesantren itu tahun sekitar 1999. Itu saya sudah mesantren dan keadaannya seperti kalian, Masya Allah, jauh dari orang tua, alhamdulillah. Apalagi kondisi saya ya waktu itu adalah anak tunggal ya, adik-adik semuanya anak-anakku, dan di sanalah perjuangan dimulai. Jadi sebenarnya ya ketika orang tua kita itu menaruh kita di pesantren ya, itu merupakan sayangnya mereka kepada kita. Kita diberikan kesempatan untuk belajar agama. Kita diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Dan ketahuilah wahai anak-anakku, sesungguhnya ketika kalian ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat, maka di antara jalan yang bisa kita tempuh adalah belajar agama. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, anak-anak yang dimuliakan Allah, dalam surah Al-Mujadilah, bahwasanya Allah memberitahukan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Kita bisa melihat, mentadabburi ayat ini, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan angkat derajat bagi siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang berilmu. Lihat, dan para ulama mengatakan diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di dunia, melainkan Allah angkat derajat seorang yang berilmu itu nanti di akhirat. Subhanallah. Dan kita tahu, anak-anakku yang dimuliakan Allah, tidak ada satupun dari hamba Allah yang memiliki ilmu kemudian Allah tidak angkat derajatnya di dunia ini. Allah angkat derajatnya di dunia setinggi-tingginya. Maka tidak ada seseorang yang memiliki ilmu agama terutama kemudian Allah telantarkan di dunia. Tidak ada. Tidak ada ceritanya orang yang punya ilmu agama itu Allah telantarkan di dunia. Tidak ada. Yang ada dicari oleh orang, yang ada diangkat derajatnya, dibutuhkan oleh masyarakat, orang-orang berilmu, apalagi para wanita zaman sekarang. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, banyak sekali dicari para wanita-wanita di luar sana. Mereka mencari sosok-sosok ustadzah yang memiliki ilmu agama, karena subhanallah ada perkara-perkara yang memang mau tidak mau kitalah sebagai seorang wanita yang memberikan pelajaran-pelajaran kepada sesama muslimah. Ya, di antaranya adalah misalnya pelajaran-pelajaran tentang atau berkaitan dengan haid, berkaitan dengan istihadah, berkaitan dengan nifas. Itu semuanya jikalau bisa kita yang menyampaikan. Maka sekali lagi teman-teman, anak-anakku semuanya, bersyukurlah kepada Allah karena Allah saat ini sedang mengangkat derajat kalian dengan dimudahkannya kalian untuk menuntut ilmu agama. Kemudian poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, ingatlah bahwasanya kalian saat ini sedang berada di usia muda. Di mana usia muda, para ulama mengatakan yang namanya orang dikatakan muda itu dari masa baligh, dan insya Allah kalian semua sudah baligh ya, rata-rata sudah mendapatkan haid ya, sampai usia 30 tahun itu dinamakan masa muda. Dan besok nih anak-anakku, tidaklah kaki kita itu bergerak, tidaklah kaki kita itu melangkah, kecuali kita semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 perkara. Di antaranya Rasulullah SAW mengabarkan, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Ya, tidaklah kaki seorang hamba itu bergerak kecuali ditanya 4 perkara. Apa yang ditanya? An syababihi. Apa yang dulu engkau lakukan di masa mudamu. Subhanallah. Jadi masa muda kalian tuh akan ditanya oleh Allah. Digunakan untuk apa masa muda kalian? Apakah kalian gunakan masa muda untuk menghafal Al-Quran? Apakah kalian menggunakan masa muda untuk belajar ilmu agama? Atau justru misalnya ada orang-orang di luar sana yang menggunakan masa mudanya untuk menonton drama-drama Korea, untuk na'udzubillah summa na'udzubillah ya, berpacaran dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Subhanallah. Dan hari ini anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, di luar sana anak-anak muda itu subhanallah sudah sedemikian rupa
lupa mereka melanggar perintah-perintah Allah. Sudah nggak takut yang namanya meninggalkan salat. Sudah nggak takut yang namanya melepaskan hijab. Padahal mereka adalah muslimah. Sudah nggak takut lagi mereka berboncengan dengan anak laki-laki yang bukan mahramnya. Sudah nggak takut lagi telinganya mendengarkan musik-musik. Subhanallah. Dan kalian yang berada di sini, subhanallah, kelak nanti ketika berjumpa dengan Rabb kita, kalian akan berkata, wahai Rabbku, aku gunakan masa mudaku dulu berada di pondok pesantren Al-Fawaz. Wahai Rabbku, aku gunakan masa mudaku untuk menyelesaikan hafalan Qur'anku. Wahai Rabbku, aku gunakan masa mudaku untuk belajar ilmu agama. Maka Allah Azza wa Jalla akan berkata kepada kalian, kalau dulu masa muda kalian belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacalah Al-Quran sebagaimana engkau dulu membaca tartil di dunia. Kemudian kalian bayangkan ya, kalian baca tuh Al-Quran di hadapan Allah. Kemudian Allah berkata kepada kalian, naiklah ke derajat surgaku. Kalian naik, baca lagi Al-Quran, kalian dinaikkan lagi derajatnya. Masya Allah, itu yang harus kita ingat. Karena memang di dunia ini kita hanya sebentar saja. Di dunia ini kita hanya sebentar, gak lama. Kita semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Kita semuanya akan berada di negeri akhirat, di mana semua akan dipertanggungjawabkan oleh diri kita masing-masing. Terutama masa muda kita. Mata kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk apa kau gunakan dulu? Maka ketika kalian sibukkan mata kalian untuk membaca Al-Quran, kalian akan jawab nanti kelak di hadapan Allah, wahai Rabbku, mataku aku gunakan untuk membaca Al-Quran. Telinga akan ditanya oleh Allah, untuk apa kau gunakan telingamu dulu di masa mudamu? Maka kalian akan menjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla, wahai Rabbku, aku gunakan telingaku untuk mendengarkan murattal, ya, untuk mendengarkan tausiah, untuk mendengarkan ilmu. Kaki pun ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, untuk apa kakimu waktu masa mudamu? Kalian menjawab, wahai Rabbku, tidaklah aku gunakan kakiku kecuali untuk salat, tidaklah aku gunakan kakiku kecuali untuk melangkah di dalam majelis ilmu. Subhanallah. Dan semua diri kita akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla dan akan ditanya. Maka bersyukurlah kembali kepada Allah atas nikmat masa muda kalian yang dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian poin yang ingin saya bagi ya untuk anak-anakku semuanya, jaga waktu dengan baik. Jaga waktu dengan baik. Waktu itu ibarat sebuah modal. Waktu itu lebih baik daripada uang sekalipun. Dan waktu yang sudah kita habiskan tidak akan pernah kembali lagi. Waktu yang kita habiskan detik demi detiknya, menit demi menitnya, jam demi jamnya, semua akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk apa kau gunakan waktumu? Termasuk diri saya, termasuk ustadzah semua yang ada di sini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa kau gunakan waktumu? Subhanallah. Dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Allah ajukan kepada kita sesuai dengan kondisi kita waktu di dunia. Maka nasihat ini pastinya untuk diri saya dan anak-anakku semuanya. Gunakan waktu itu sebaik mungkin dengan memanage waktu dengan baik. Caranya memprioritaskan waktu itu dengan baik. Tulis apa yang akan kalian targetkan dari sebuah amal soleh. Saya punya anak sulung di Yogyakarta, sekarang nggak ikut, namanya Aisyah, usianya 16 tahun. Dulu pernah anak sulung saya itu, anak-anakku pernah mondok juga. Ya, pernah mondok sama seperti kalian. Dulu pernah mulazamah dengan seorang syekhoh dari Aljazair, ya, Syekhoh Naimah, ya, hafidhahullah ta'ala, di Yogyakarta. Kemudian sekarang balik ke rumah, ya, karena syekhohnya waktu itu pulang ke Aljazair. Dan seringkali saya mengatakan kepada putri sulung saya, wahai anakku, gunakan waktumu dengan baik. Selagi muda, selesaikan hafalan Qur'anmu. Selagi muda, hafalkan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Selagi muda, kamu timba ilmu dari guru-gurumu yang terbaik. Karena kelak, wahai anak-anakku, jikalau kalian saat ini benar-benar menggunakan waktu dengan baik, dari malam hari kalian tidur dengan cepat, berharap kepada Allah agar dibangunkan dengan cepat pula, bisa qiyamul lail, bisa bermunajat kepada Allah Azza wa Jal. Kalian gunakan malam hari itu, ya, di sepertiga malamnya untuk menghafal Al-Quran, untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla, wahai Rabbku, mudahkanlah, kalau yang masih menghafal Al-Quran, ya Allah, mudahkanlah hamba untuk bisa menyelesaikan Al-Quran ini, mudahkanlah hamba untuk murajaah. Kemudian di waktu sahur kalian gunakan
gunakan waktu untuk memperbanyak istighfar, memohon ampunan atas dosa-dosa kita kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian kalian sholat subuh, ya tak lupa tadi sholat malam, terus gunakan waktunya setelah sholat subuh kalian gunakan untuk berzikir kepada Allah. Kemudian pagi hari kalian gunakan untuk menghafal Al-Quran, untuk menuntut ilmu. Sebelum duhur kalian gunakan untuk waktu istirahat. Ba'da duhur kalau bisa murajaah, sampai nanti malam kalian tidur dengan cepat. Jangan biarkan ada waktu yang kalian gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Saat ini kalian sedang berjuang, wahai anak-anakku. Saat ini kalau diibaratkan seorang petani itu sedang menanam. Orang kalau menanam itu membutuhkan kesabaran. Terkadang rasa rindu ada dalam diri kita, ingin berjumpa dengan kedua orang tua kita. Tapi kita harus bisa menahan rindu itu. Kelak nanti ada sebuah perjumpaan dengan orang tua kita, perjumpaan dengan orang-orang yang kita cintai dari keluarga besar kita, dari nenek, dari kakek, dan semuanya akan ada waktunya, ya. Jadi jangan sampai kita itu ketika berjuang, ya anak-anakku, kita akhirnya jadi kalah. Kita tidak mau lagi berjuang untuk menghafalkan Al-Quran. Kalau boleh Ustazah cerita, dulu Ustazah usia seperti kalian, ya, dari mulai keluar SD itu sudah mondok, ya. Dan tadi sudah Ustazah ceritakan, ya, Ustazah tuh anak tunggal, nggak punya kakak, nggak punya adik. Sama Umi Ustazah dipondokkan dari sanawiyah, lanjut ke aliyah, mondok. Lanjut setelah itu dibawa oleh suami Ustazah ke Yaman. Jarang banget ketemu sama orang tua. Alhamdulillah balik lagi ke Indonesia tahun 2010. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan orang tua Ustazah, ya. Kemudian tidak lama Ustazah berjumpa, Allah panggil ayah Ustazah, ya Allah yarhamuh, ya Alhamdulillah ibu masih ada, Alhamdulillah. Dan itulah yang memang kita lakukan. Karena begini loh, kalau kalian tuh sekarang sedang berjuang, kemudian kalian ternyata waktunya dihabiskan untuk menangis, misalnya ada yang nggak betah, atau untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berjuang, nanti tidak akan bisa memanen. Petani, nak, ketika dia menanam padi, itu menanamnya dengan baik. Dan padi itu tidak bisa dipanen dalam jangka waktu sepekan, 2 pekan. Dia harus menunggu berapa bulan baru bisa dipanen. Dan petani itu setiap hari dia tengok tuh sawahnya. Ya, rumah Ustazah di Yogyakarta itu kanan kiri masih sawah. Jadi tahu persis bagaimana petani menanam padi, bagaimana pula petani memanen panennya, bagaimana pula petani melihat apakah sawahnya ada rumput atau tidak. Berjuang mereka, Masya Allah. Sehingga ketika sebuah perjuangan itu dilakukan, maka hasilnya pun akan memuaskan. Jadi sekarang yang perlu dilakukan oleh kalian semuanya, wahai anak-anakku, gunakan waktu kalian dengan baik. Atur waktu kalian dengan baik. Jangan sampai habis 1 jam itu ngobrol dengan kawannya. Karena biasanya curhat-curhatan antara sesama akhwat di sebuah pondok itu sudah hal yang biasa, ya kan? Boleh curhat ke teman, tapi jangan sampai habis waktu kita untuk curhat. Kita ada waktu-waktu untuk kita atur, ya, kapan menghafal Al-Quran, kapan membaca, kapan murojaah, sehingga benar-benar kita bisa maksimalkan waktu kita dengan baik. Ya, Masya Allah. Apalagi ini kita sudah masuk bulan apa ini? Bulan Sya'ban. Sebentar lagi masuk Ramadan. Kalau kita pengen Ramadan kita itu yang terbaik di dalam kehidupan kita, dari bulan Sya'ban ini gunakan waktu dengan baik. Banyak baca Al-Quran. Subhanallah, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau itu, nak, menghabiskan waktu Ramadannya 1 hari 2 kali hatam Al-Quran. Coba bisa dibayangkan enggak? 1 hari 2 kali hatam. Kalian jujur, Ramadan tahun lalu dapat berapa kali hataman baca Al-Quran? Sekali, 2 kali. Kalah sama Imam Syafi'i. Betul. Jadi sekarang kalian tulis target kalian besok bulan Ramadan nih. Kalau kemarin 2 kali hataman, dinaikkan. Barangkali Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita di dunia. Kita tidak pernah tahu Ramadan besok itu apakah kita masih bisa menemui atau Allah cabut nyawa kita di bulan Sya'ban ini. Kalau Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, gunakan waktu Ramadan dengan baik. Kalau kemarin kalian targetkan 2 kali hataman, maka Ramadan ini kalian targetkan 4 kali hataman. Siap enggak? Insya Allah. Coba dihitung. Kalau 4 kali hataman atau 5 kali lah. Kalian kan masih muda. Anak-anak muda itu duduk begini nih, ya. Duduk baca Al-Quran. 3 juz tuh
nggak ada apa-apanya. Punggungnya itu nggak secapek. Coba tanya nenek-nenek yang usia 50 tahun, 60 tahun. Itu baru 1 jam aja punggungnya sudah sakit. Yowis, nggak usah jauh-jauh 3 juz. 1 juz kalian duduk. Bisa. Ana yakin kalian bisa. 1 juz baca Al-Quran. Duduk 1 kali duduk. Itu bisa 1 juz. Untuk kalian yang sudah lancar baca Al-Quran. Ya, di Yogyakarta, Ustazah tuh punya halakoh. Ya, halakoh Quran. Semuanya nenek-nenek. Nenek-nenek yang baca Al-Qurannya tuh masih terbata-bata. Tahu nggak? Ya tata-ta kalau bahasa Arabnya. Yang baca Al-Quran tuh masih a'udzu. Ya, masih terbata-bata. Tapi mereka tuh punya semangat. Punya semangat untuk menggunakan waktu mereka di bulan Ramadan. Ustazah tanya kepada mereka. Ibu-ibu, dulu waktu Ramadan kemarin berapa kali hataman? Di antara mereka ada yang jawab 3 kali hataman. Masya Allah, masa kalian kalah sama nenek-nenek? Mereka yang baca aja masih terbata-bata tuh 3 kali hataman, nak. Kalau kalian 2 kali, Masya Allah. Ya, betul. Jadi bulan Ramadan itu boleh loh. 1 hari kayak Imam Syafi'i berarti 1 hari 2 kali hataman. Bisa dibayangkan gak oleh kalian tuh? 24 jam dibagi 2, 12 jam. Anggaplah misalnya tidur ya untuk 2 jamnya 10 jam. 10 jam dibagi 30 juz. Berarti berapa jam tuh? Ya udah 12. 12 dibagi 30 berapa? 1 juznya 20 menit ya. Berarti Imam Syafi'i itu baca 1 juz 20 menit. Ya subhanallah. Jadi besok Ramadan jangan banyak tidur. Ya, banyak baca Al-Quran. Gunakan waktunya dengan baik. Nah, sebelum datang masa tua kalian, sebelum datang masa sibuk kalian, sebelum datang pangeran kalian, kan nanti mau menikah kan? Nah, sebelum itu semuanya datang, gunakan baca Al-Quran dengan baik. Gunakan murojaah Al-Quran dengan baik. Gunakan menghafal Al-Quran dengan baik. Ustazah tuh merasakan punya anak, punya suami, baru nih baca Al-Quran 1 halaman misalnya, anaknya sudah Umi gitu ya. Baru baca Quran lagi, pangeran Ustazah bilang, istriku, gitu. Loh, memang panggilannya begitu. Nah, ya. Masa panggilannya Simboe? Memang manggilnya suami Ustazah istriku. Ya, kalian juga boleh nanti panggil ke suami kalian, suamiku. Nah, istriku. Sudah, Ustazah tutup Quran. Iya, suamiku, ada yang bisa dibantu. Loh, kalian tuh malah pada ketawa-tawa ya. Ya, begitulah memang. Jadi, subhanallah, kalau sudah menikah, waktu kita itu dibagi-bagi. Tanya Ustazah Rahmi. Ustazah Rahmi begitu. Kalau sudah menikah itu waktu kita terbagi-bagi. Ada waktu untuk suami, ada waktu untuk anak, ada waktu kalau mertuanya datang, ya kan? Semua terbagi, subhanallah. Maka kalian nih masa muda ini, di mana kalian belum ada suami, di mana kalian belum ada anak, gunakan saldo-saldo akhirat kalian itu ditambah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, jangan sampai kalian menjadi hamba Allah yang menyesal. Kalian ketika nanti sudah menikah, ya, misalnya masa mudanya tidak digunakan dengan baik, ya Rob, kenapa dulu waktu saya berada di pondok pesantren Al-Fawas nggak menggunakan masa muda dengan baik? Wahai Robku, kenapa dulu waktu saya berada di pondok pesantren Al-Fawas nggak selesaiin Al-Quran? Apalagi kalau kalian sudah kuliah. Ya, kalau sudah kuliah itu beda masalahnya. Banyak lagi tugas-tugasnya. Mumpung kalian belum kuliah, maka selesaikan Al-Quran, baca Al-Quran dengan banyak, tadabburi Al-Quran, tambah saldo-saldo akhirat kalian. Ya, Masya Allah. Ini adalah nasihat dari hati terdalam Ustazah untuk kalian semuanya. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian yang ingin Ustazah nasihatkan untuk kalian semuanya, wahai anak-anakku, pilihlah teman yang terbaik. Jadi saat ini kalian sedang berteman dengan kawan-kawan. Maka pilihlah kawan yang salihah. Pilihlah sahabat yang salihah. Karena pada dasarnya ketika kalian memilih sahabat yang salihah, artinya kalian ingin agama kalian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak manfaat yang kita dapatkan ketika kita bersahabat dengan orang-orang salih. Ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita bersahabat dengan orang-orang salihah. Minimal sahabat-sahabat salihah kita itu mereka gemar mengajak kita untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal sahabat-sahabat salihah kita itu ketika kita terjerumus ke dalam jurang maksiat, mereka akan menasihati kita. Dan lebih utama lagi, ketahuilah wahai anak-anakku, sahabat kita yang salihah ini kelak nanti akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat.
kalian memiliki sahabat solihah yang senantiasa salat bareng, yang senantiasa baca Al-Quran bareng, saling murojaah, saum bareng Senin Kamis. Besok ketika kalian belum berada di surga Allah, sahabat kalian sudah berada di surga Allah, maka sahabat kalian tuh akan bertanya kepada Allah, wahai Rabbku, di mana fulana? Dia adalah sahabatku yang dulu sering saum bareng, yang dulu sering qiyamul lail bareng, yang dulu sering saling murojaah bareng. Wahai Rabbku, di manakah beliau ya? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, beliau sebelum masuk surga. Maka kalian minta kepada Allah Azza wa Jalla, wahai Rabbku, aku memohon kepadamu, masukkanlah ia ke dalam surgamu. Ya subhanallah. Dan subhanallah, yang namanya persahabatan itu harus didasari fillah. Tahu fillah itu apa? Karena Allah. Jadi, anak-anakku, kalau kalian punya sahabat, katakan kepada sahabat kalian, uhibbuki fillah. Bukan uhibbuki fit ta'am. Kan anak-anak pondok kan kadang begitu. Siapa yang bawa jajanannya banyak, siapa yang bawa makanannya banyak. Dulu loh Ustazah tahu. Jadi dulu tuh pengalaman Ustazah waktu di pondok, ada anak itu yang kalau dijenguk itu Masya Allah, sama orang tuanya semuanya dibawain. Ya jadi kayak ada toko gitu di lemarinya tuh. Dan itu Masya Allah banyak tuh kalau teman Ustazah tuh habis dijenguk, banyak yang deketin. Tapi kalau sudah lama nggak dijenguk, satu persatu menghilang temennya. Ya, berarti uhibnya bukan uhibbuki fillah, tapi uhibbuki fit ta'am. Ya, hati-hati. Jadi sekali lagi, kalau kita punya sahabat, katakan kepada sahabat kita, uhibbuki fillah. Karena sahabat-sahabat yang sejati ini, teman-teman, anak-anakku semuanya kelak akan bermanfaat untuk kita. Boleh nggak Ustazah cerita sedikit? Jadi dulu itu, waktu di Yaman, Allah berikan kepada Ustazah udah nikah. Jadi Ustazah nikah usia 19 tahun. Ke Yaman, terus Ustazah punya sahabat tuh. Sahabatnya belum menikah waktu itu, masih gadis ya. Ustazah ingat betul, beliau itu punya semangat sekali dalam mengajak Ustazah untuk murojaah Al-Quran. Iya, Masya Allah. Kalau pagi hari tuh nak, ya, Ustazah waktu itu kondisinya sudah menikah. Dan pagi harinya di sana kalau musim panas, itu bisa sampai 45 derajat, 50 derajat. Orang Indonesia itu kalau nggak kuat-kuat banget sampai mimisan. Sahabat Ustazah tuh ketuk-ketuk pintu. Dulu Ustazah tinggal di rumah yang diberikan oleh Darul Hadis ya untuk para thalabul ilmi, rumah pinjaman. Terus diketuklah pintu rumah Ustazah. Dulu di sana Ustazah disebut, orang-orang di sana menyebutnya Ummu Yasir. Maka sahabat Ustazah mengatakan, "Ya Ummu Yasir, ya Ummu Yasir, iftahil bab." Katanya gitu ya. Iftahil bab itu tahu kan, iftahil bab, buka pintu. Nah, itu sudah pada paham. Terus dibukalah pintu. Itu tiap hari. Bahkan nih musim dingin tuh sahabat Ustazah. Musim dingin dan dinginnya di sana itu anak-anakku, kalau kalian ingat, pernah nggak kalian masukkan tangan ke freezer? Barang 15 menit aja. Tuh kira-kira kaku nggak tangannya? Kaku. Dinginnya di sana begitu. Kadang dinginnya tuh -1 sampai ya. Nah, itu kita kalau pakai jaket aja harus double-double. Pakai kaos kaki aja harus double-double. Suami Ustazah bilang begini, istriku tahu nggak? Kan di sana masih ada juga tuh syabab-syabab, orang-orang yang belum menikah. Istriku tahu nggak, kata suami Ustazah, di masjid tuh tadi saya lihat, kata suami Ustazah, ada anak muda Indonesia yang dia tuh nggak tahan dingin, pakai selimut. Jadi sholatnya pakai selimut. Sudah pakai jaket, atasnya dikasih selimut. Bisa dibayangin nggak? Saking dinginnya, pakai jaket nggak bisa, atasnya pakai selimut. Ya, karena memang bener-bener dingin, sampai nusuk tulang itu. Terus sahabat Ustazah itu ketok-ketok pintu. Ya, habis subuh itu, ya Ummu Yasir, iftahil bab. Ya, terus saya bilang ke suami, gimana nih Bi, mau dibuka nggak gitu ya? Terus kasihan, bukain aja, bukain. Ya, dibukain. Dia hanya minta ini Ustazah untuk nyimak aja, dia baca Al-Quran gitu ya, murojaah, karena punya target sehari 5 juz ya. Terus baca no, bacanya cepet banget ya. Misalnya dia baca, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa may yattabi' khutuwati syaitan wa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, begitulah. Memang begitu beliau murojaah. Kan boleh murojaah begitu kalau memang sudah hafal. Dan suatu hari nih, ya ini mudah-mudahan jadi semangat untuk kalian. Sahabatnya Ustazah itu sakit. Terus Ustazah udah nungguin, kenapa nggak ada yang ketuk-ketuk pintu iftahil bab gitu ya. Karena hampir setiap hari itu dia datang. Terus ada tuh ronde siangan gitu, yang ketuk pintu. Terus, ternyata kok anak laki-laki yang ketuk-ketuk. Terus Abu Yasir, suami Ustazah yang bukain. Kenapa? Adiknya sahabat Ustazah. Ummu Yasir minta tolong datang ke, beliau anaknya Syekh waktu itu ya, ke rumahnya Syekh gitu ya. Itu dipanggil sama kakak saya karena sakit, nggak bisa jalan, pengen murojaah. Ya, betul, Masya Allah. Terus
saya izin ke suami, kata suami nggak jauh rumah kami ya, yuk kesana aja, nggak apa-apa, kasihan. Pas saya datang benar, sahabatnya Ustazah tuh sudah nggak bisa jalan tuh, sakit ya. Tapi dia bilang, Oma Yasir saya mau murojaah, katanya ya. Masya Allah. Ya udah, tak simakin lagi. Masya Allah, itu sampai segitunya loh. Masya Allah. Lihat teman-teman, waktu pulang ke Indonesia tahun 2010 ya, sahabat Ustazah tuh nangis ya. Oma Yasir, saya mau ikut ke Indonesia, katanya gitu. Terus Ustazah bilang ke sahabat Ustazah, tapi kan kamu belum nikah, nggak ada mahram, mau jadi istri keduanya suami Ustazah, tak bilang gitu. Terus kata sahabat Ustazah, ya nggak mau gitu ya. Udah, akhirnya kita pisah tuh, Ustazah di Indonesia, terus sahabat Ustazah di Yaman. Pernah waktu Ustazah di Indonesia ini, subhanallah, tak ceritakan begini biar kalian tuh kalau bersahabat tuh fillah, karena Allah, bukan karena apa-apa. Jam 2 malam Ustazah dapat telepon malam-malam, kaget ya, tak kira dari siapa loh, kok nomornya nomor Yaman, kodenya. Diangkatlah telepon, yang nelfon temannya Ustazah itu, sahabat Ustazah. Oma Yasir, gimana kabarnya? Waktu kamu pergi ke Indonesia saya mimpi kamu, katanya gitu ya. Terus subhanallah, sampai kayak mimpi-mimpi tuh. Masya Allah. Terus alhamdulillah sampai sekarang kita masih walaupun sudah dari 2010 kita berpisah ya. Masya Allah anak-anakku, kalau benar-benar filah tuh ada rasa, Allah tuh tancapkan rasa rindu. Rasa rindunya tuh bukan rindu karena baper, enggak, tapi rindu tuh untuk murojaah bareng. Kalian tuh nanti akan merasakan, kalau kalian sudah selesai nih dari Pondok Al-Fawas, kalian tuh akan merasakan masa-masa dimana kalian tuh rindu murojaah bareng bersama teman-teman. Yakin. Kemudian tahun 2015 itu Ustazah alhamdulillah bareng suami, bareng anak-anak tuh Allah mudahkan kesempatan untuk pergi umrah. Ketika di Madinah, Ustazah coba untuk, karena Ustazah dengar katanya ibunya beliau, istrinya Syekh itu ada di Madinah. Terus Ustazah chat gitu ya. Kata, berarti ibunya, istrinya Syekh kan berarti ibunya temannya Ustazah ya, bilang, ya Oma Yasir, nih sahabatmu ada sekarang di sini. Masya Allah, kita nggak jadian, ketemu dalam keadaan dia sudah punya anak ya. Masya Allah, ya alhamdulillah Allah pertemukan lagi. Wah, haru biru ya. Apa nangis, kita ketemu lagi. Masya Allah, Masya Allah. Dan orang Arab itu kalau lama nggak ketemu sama kita itu, Masya Allah, pertama kali berjumpa yang terucap dari mulutnya itu doa. Allah yahfadhi kif haluki asaki bi khair. Doanya dermimil, tahu bahasa kita. Jadi terus saja mendoakan. Masya Allah, dengan kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Sampailah saya di Indonesia ya Ustazah, sampai Indonesia. Terus ya Allah, ini tuh kayak cerita, kayak apa ya istilahnya, subhanallah, Allah tuh mengatur sedemikian rupa. Akhirnya Ustazah bisa berjumpa lagi dengan kawan Ustazah. Ya Masya Allah. Dan sampai detik ini alhamdulillah kita masih chat-chat, kadang di sana nggak nemu sinyal ya, karena memang di sana sekarang sedang perang di Yaman itu. Dan kalau kalian tahu nih, anak-anakku yang dimuliakan Allah, betapa nikmatnya ketika kalian tuh bisa baca Al-Quran, nemu ustazah ya, bisa belajar dengan guru terbaik kalian, itu nikmat. Sekarang di Yaman lagi belajar, ada teman ustazah sekarang di Jogja, ada gurunya anak-anak ustazah ya. Ustazah bilangnya teman ustazah ya, Syekho punya anak, Syekhonya punya anak, dia cerita anaknya itu kalau ke ustazah bilangnya ya khalah katanya. Orang Yaman di Jogja, ya khalah, kata putrinya Syekho itu, dulu waktu saya belajar di Yaman, lagi belajar katanya Mbak Rahmi, itu tiba-tiba suara bom, dor gitu ya, bubar barisan katanya. Betul, dia bilang begitu. Namanya Rania. Terus ya Rania, gimana Rania? Terus kita pulang ya Khala. Terus kamu bisa belajar lagi? Enggak belajar karena sebagian tuh kita sudah ada ketakutan yang luar biasa. Jadi suara meriam, suara apa tuh sampai tembakan tuh sudah biasa kita dengar. Maka sekarang itu banyak orang-orang Yaman yang ke Indonesia. Itu karena memang di Yaman subhanallah keadaannya luar biasa menyedihkan ya, luar biasa menakutkan. Maka Ustazah nasihatkan, yuk selagi kalian nih masih ada waktu aman, masih ada waktu untuk banyak-banyak belajarlah dengan baik. Sebelum nikmat aman itu dicabut oleh Allah. Sebelum nikmat bisa belajar itu dicabut oleh Allah. Karena saudara-saudara kalian yang orang Yaman tuh pengen belajar, mereka nggak bisa belajar karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Ya Masya Allah. Terakhir, ketika kalian pulang ke rumah, wahai anak-anakku, berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Karena bisa jadi itu adalah pertemuan terakhir kalian dengan orang tua kalian. Kita tidak akan bisa menjamin orang tua kita itu kelak masih bisa kita jumpai nanti tahun depan. Ketika kalian pulang ke rumah,
benar-benar gunakan kesempatan untuk birrul walidain, untuk berbakti kepada kedua orang tua kalian. Benar-benar kalian berkata kepada kedua orang tua kalian, Ummi, Abi, jazakumallahu khair atas kebaikan selama ini. Doa-doa orang tua kita yang menjadikan kalian tuh bahagia, menjadikan kita bahagia itu diantaranya adalah doa-doa orang tua kita. Mendoakan kesuksesan untuk kita, mendoakan kita dimudahkan menghafal Al-Quran, mendoakan kita betah, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk kita. Itulah orang tua kita. Maka tak ada yang bisa kita lakukan ketika kita pulang ke rumah kecuali kita birrul walidain. Berikan yang terbaik untuk orang tua kita. Karena banyak teman-teman di luar sana yang saat ini sudah Allah cabut nikmat birrul walidain, kedua orang tuanya sudah Allah panggil, dia sudah nggak bisa lagi birrul walidain kecuali mendoakan kedua orang tuanya. Masya Allah. Dan jangan lupa ketika pulang ke rumah tetaplah berada dalam sikap merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Muraqabatullah ya akhwat. Sikap merasa diawasi oleh Allah itu akan menjadikan kita tidak mudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalian yang di sini menjaga salat kalian sampai di rumah ternyata salatnya dibatas ambang waktu keluar salat. Jangan sampai ketika kalian diberikan keistiqomahan oleh Allah di pondok ini untuk memakai hijab, pulang ke rumah mulai dipendekkan hijabnya, ya jilbabnya mulai dipendekkan. Yang biasa pakai kaos kakinya mulai dilepas. Ya, di mana muraqabatullah? Maka paling penting, dan ini adalah nasihat dari Rasulullah SAW, sesungguhnya ketika kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yarak. Yaitu adalah kaidah untuk kita sebagai seorang muslimah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla senantiasa melihat kita, melihat amal perbuatan kita dimanapun kita berada. Semoga kalian semuanya ditolong oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi wanita-wanita salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjuangan kalian untuk menjadi hamba Allah yang salihah, dan semoga kita semuanya diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang mulia. Baik, itu yang bisa Ustazah sampaikan. Jika ada kesempurnaan pastinya datang dari Allah Azza wa Jal. Jika ada kesalahan pastinya datang dari Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.